Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yaitu, pembelajaran kita yaitu mengamati gambar, yang mana mengamati gambar di sekitar kita yang menyerupai bangun datar. Terus yang kedua, yaitu kita akan memahami bentuk-bentuk bangun datar. Yang ketiga, kita akan mengenal tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Dan yang terakhir, kita akan mengerjakan soal latihan untuk lebih memahami tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Oke, selanjutnya, tahukah kamu ternyata di sekitar kita terdapat benda yang menyerupai bangun datar loh. Apa saja sih kira-kira? Yang pertama, ada keset. Keset ini berbentuk seperti persegi panjang, lalu ada jam dan roda, yaitu berbentuk seperti lingkaran, lalu ada penggaris segitiga, yaitu berbentuk segitiga, lalu ada layang-layang, menyerupai bangun datar layang-layang, dan juga ada penghapus dan buku tulis. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, bangun datar hanya memiliki keliling dan luas. Nah, di sini Ibu sudah memberikan gambar-gambar tentang bangun datar. Ada banyak macamnya ya, yaitu ada persegi panjang, ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada trapesium, segi 5, segi 6, layang-layang, dan lingkaran. Lalu selanjutnya kita akan mengenal tentang ruas garis pada bangun datar. Nah, ruas garis itu apa sih? Ruas garis itu garis-garis yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya, sehingga membentuk suatu bangun datar. Perhatikan contohnya ya. Di sini ada contoh persegi, di mana persegi itu memiliki 4 ruas garis. Bisa dilihat ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Di sana tertera nomor-nomornya yang menentukan ruas garis pada bangun datar persegi. Selanjutnya, kita akan mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Perlu kita ketahui bahwa sisi itu sama saja dengan ruas garis. Ruas garis di sini ada contoh bangun datar trapesium. Trapesium ini bisa dilihat ya. Di sini Ibu sudah menandakan ada banyak sisinya, ada 4, titik sudutnya ada 4. Apa sih titik sudut tuh? Titik sudut adalah pangkal atau titik temu kedua garis. Nah, trapesium ini memiliki 4 titik sudut. Lalu ada sudutnya. Sudutnya berapa sih? Sudutnya itu ada 4. Ada yang tahu sudut itu apa? Sudut adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan antara dua garis. Nah, selanjutnya di sini Ibu juga memberikan ciri-ciri bangun datar yang lainnya, seperti ciri-ciri pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dan segitiga-segitiga yang lainnya, seperti segitiga sama kaki, itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut yang sama, yaitu berjumlah 3. Nah, di sini ada jajar genjang ya. Jajar genjang juga memiliki Jajar genjang ini memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Lalu selanjutnya ada segi 6. Segi 6 ini memiliki sisi, sudut, dan titik sudut berjumlah 6. Begitu juga dengan layang-layang. Di sini ada sisi, sudut, dan titik sudut yang berjumlah sama, yaitu 4. Nah, di sini ada latihan soal. Di sini Ibu sudah memberikan 3 soal latihan pertamanya. Latihan pertama, sebutkan berapa jumlah ruas garis atau sisi pada bangun datar segi 5. Berapa ya? Segi 5 itu berbentuknya seperti apa ya? Iya, betul sekali. Segi 5 ini berarti bentuknya seperti
Segi 5 ini memiliki ruas garis berjumlah 5. Lalu soal yang kedua, jelaskan apa yang maksud dengan titik sudut pada bangun datar. Tadi sudah Ibu jelaskan di sebelumnya ya. Nih, mana? Nah, sudut adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan antara dua garis. Lalu, berapakah jumlah sudut pada layang-layang? Tadi sudah Ibu jelaskan juga sebelumnya. Lihat, ciri dari layang-layang. Jumlah sudutnya adalah 4. Iya. Lalu di sini ada latihan kedua, di mana di latihan kedua ini kalian menentukan banyaknya sudut, sisi, dan juga titik sudut pada bangun-bangun datar yang sudah Ibu buat. Di sini ada bangun datar persegi, ada bangun datar persegi panjang, dan juga ada bangun datar segitiga dan lingkaran. Di masing-masing ini kalian bisa menentukan sisi sudut dan titik sudutnya agar kalian bisa lebih memahami mengenai materi bangun datar. Oke. Materi kita pada hari ini sudah cukup ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.